Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam. Di kesempatan yang indah ini Bapa, dengan penuh rasa syukur, kami datang lagi kepadamu menaikkan pujian dan mensyukuri akan segala berkat dan kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Yang kami rasakan sampai pada pagi ini, ketika kami dibangunkan dari tidur kami terus mensyukuri akan semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami akan melangkah di hari ini Tuhan. Tapi sebelumnya kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Kosongkan hati dan pikiran kami mengundang kehadiran Roh Kudus sehingga Roh Kudus terus menguasai hati dan pikiran kami. Dan sehingga firman Tuhan yang kami akan dengarkan sebentar dapat menolong kami untuk terus mengenal Tuhan. Mengerti akan maksud-maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang hingga di hari Maranatha. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. Dengan judul, Dia akan membersihkan kita. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Yeskiel 36 ayat 25. Saudaraku yang kekasih, mustahil bagi kita dengan diri sendiri keluar dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan diri, usaha manusia dan semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tidak dapat membersihkan sumber kehidupan batin. Haruslah ada di dalamnya satu kuasa yang bekerja dari dalam. Satu kehidupan baru dari atas. Sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan kuasa itu. Ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu. Menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Tidaklah cukup hanya sekedar mengerti kelembutan kasih Allah. Melihat sifat kemurahannya dan kelembutan seorang Bapa. Tidak cukup hanya dengan mengenal hikmat dan keadilan hukumnya. Melihat bahwa hukum itu didasarkan atas prinsip kasih yang abadi. Rasul Paulus melihat semuanya ini ketika dia berseru, "Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik." Bahkan ditambahkannya di dalam jeritan jiwa yang pedih dan dengan rasa putus asa. Tetapi aku bersifat daging, terjual dan dibawa kuasa dosa. Dia merindukan kesucian, kebenaran, ke dalam mana dia sendiri tak berdaya memperolehnya. Lalu berseru-seru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Jeritan yang demikian keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosanya di segenap penjuru dunia. Pada sepanjang abad. Untuk menjawab semuanya ini hanya satu jawab. Yakni, lihatlah anak domba Allah yang mengangkat dosa isi dunia. Dengan jasanya sendiri, Kristus telah menjembatani jurang yang dibuat dosa. Sehingga malaikat-malaikat yang melayani dapat berhubungan dengan manusia. Kristus menghubungkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. Dan di dalam kelemahan dan keadaan tiada daya itu, dengan sumber kuasa yang tiada batasnya. Kebahagiaan sejati halaman 18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.